Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mariana Trianggaini, NIM 202210631013347. Guru biologi pada Mandua Seram bagian timur melakukan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 pada Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2022 dengan materi Sistem Peredaran Darah pada Manusia kelas 11 IPA 1. Teman-teman, guru, sebelum kita mulai aktivitas belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudukan. Ketua kelas siapa yang masuk hari ini? Jojo. Jojo. Siapa lagi? Said. Anggun. Said. Anggun. Siapa lagi? Bisa. Banyak hari ini nggak masuk ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar kita bikin game dulu. Tebak kata. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke, keluar dari barisan. Ya, siap? Ya, Bu. Nah, konsentrasi semua. Cacing, ular, semut, gajah. Oke, kita membaca. Lalu kita belajar apa? Alat gerak pada manusia, Bu. Alat gerak pada Manusia. apa yang kalian pelajari alat gerak pada manusia? Yaitu tentang alat gerak aktif dan pasif. Oke, bagus. Nah, sekarang sebelum Ibu masuk materi tentang sistem peredaran darah pada manusia, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang pernah merasakan anemia? Saya. Apa yang kalian rasakan ketika kalian kena anemia? Pusing. Lagi? Lemas. Oke, bagus. Nah, sekarang untuk motivasi kita, sistem peredaran darah manusia berarti kita sebagai manusia harus menjaga sistem pertahanan tubuh dengan Baik. otomatis ketika pertahanan tubuh kita baik, berarti darah yang beredar dalam tubuh kita juga berjalan dengan lancar. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Kita hari ini untuk belajar sistem peredaran darah. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memiliki pemahaman sains dan keterampilan proses, di mana indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, mengaitkan struktur dan fungsi dengan proses kerja sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang Ibu tanya, apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Ya, silakan Dewi. Sistem peredaran darah atau sistem kondivial sirkular yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke darah untuk sel.
Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Dewi. Nah, bicara tentang komponen darah, ada yang tahu komponen darah terdiri atas apa? Apalagi? Keping-keping darah. Oke. Sekarang kita masuk di fungsi darah. Sebelum masuk di fungsi darah, apa ini darah? Sampai tahu pengertian tentang darah? Ya, Darah adalah cairan dalam tubuh yang berfungsi untuk menghantarkan hormon, nutrisi, dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. ya, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, sekarang kita masuk tentang fungsi darah. Ada yang tahu? Ada beberapa bagian fungsi darah. Yang pertama, Zat makanan dari sel-sel yang terkhusus ke seluruh jaringan tubuh. oke, bagus. Lanjut. Yang kedua, Oksigen dari alat pernapasan ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan oksigen. bagus. Lanjut. Karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh ke alat pernapasan yaitu paru-paru. Oke, bagus. Tepuk tangan semua. Nah, ada yang tahu perbedaan antara sel darah merah dengan sel darah putih? Siapa yang bisa? Perbedaan sel darah merah dengan sel darah putih. Kalau untuk sel darah merah apa? Ayo. Memiliki membrana cakar lengkap dengan diameter 7 sampai 8 mikrometer. Kalau sel darah putih Tidak memiliki warna. tidak memiliki warna. Bagus. Tepuk tangan semua. Ada yang tahu pengertian keping-keping darah? Ya, uji. Proses pembentukan darah saat mengalami luka atau cedera. Ya, proses pembekuan darah ketika mengalami Luka atau cedera. luka. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut plasma darah. Ada yang tahu pengertian plasma darah? Ya. Cairan berwarna kekuningan yang bertugas untuk membawa sel darah. Oke, kalau Yuli plasma darah? Cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah juga. Oke, berarti intinya cairan yang Berwarna kekuningan. untuk apa? Membawa sel darah. Nah, membawa sel-sel darah. Oke. Kita lanjut. Silakan kakak perhatikan penyajian masalah yang diputar di layar. Nah, sudah bisa dilihat videonya? Oke. Sekarang silakan kakak ambil permasalahan dari video yang tadi Guru tampilkan dengan ayat belum dari sekarang. Sudah? Nah, sekarang sebelum kita berdiskusi, kelompoknya berbagi dan dapat kelompok satu mungkin satu dan tidak masuk kelompok satu besar dan seterusnya. Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang ibu bagi lembar LKPD kalian. Coba lihat lembar LKPD di situ. Sudah?
dikaitkan dengan moderator permasalahan yang kalian tadi kakak ambil. Sudah? Sudah ya? Oke. Silakan kalian siapkan kalian punya hasil presentasi kalian. Ayo, dipersiapkan dulu. Presentasikan hasil materinya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu guru yang telah memberikan kami waktu untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana berkaitan dengan anemia. Di sini tidak membuang-buang waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan apa sih itu anemia secara menjelaskannya secara detail. Kepada pemateri saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi kami mengenai anemia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Dewi Nurzan Purnogoran sebagai pemateri, Erni Lausiri sebagai moderator, Febrianti Sairin sebagai sekretaris, Iwan Keluarani sebagai anggota, Carmila Refat sebagai anggota, Julita Lasputi sebagai anggota, dan Yufri Rahyanto sebagai anggota. Tidak membawa waktu lagi, saya akan menyampaikan materi mengenai anemia. Pengertian anemia. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Penyebab penyakit anemia. Ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin, akibatnya sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut. Yang pertama, produksi sel merah yang berkurang. Kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Dari penyebab tersebut, ada solusinya atau cara pencegahan penyakit anemia. Beberapa jenis anemia seperti anemia pada masa kehamilan dan anemia akibat kekurangan zat besi dapat dicegah dengan pola makan kaya nutrisi, terutama makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacang, sayuran berdaun hijau gelap, roti dan buah-buahan. Ada juga makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Dan buah-buahan kaya vitamin C, misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Itulah penyakit anemia. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah penyampaian kami tentang materi anemia. Di sini kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok yang bertanya, apa faktor yang paling mempengaruhi anemia? Faktor yang paling Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Di sini kami akan menjawab pertanyaan, yaitu faktor yang mempengaruhi anemia. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi anemia. Yang pertama adalah kurangnya asupan gizi dalam tubuh manusia. Yang kedua, gangguan pencernaan. Ketiga, menstruasi berat. Keempat, trauma atau luka habis operasi. Kelima, riwayat keluarga. Ya, Saya ingin memberikan sanggahan. Di situ kan disebutkan bahwa salah satu faktornya adalah riwayat keluarga. Jadi di sini pertanyaan saya adalah, apa hubungannya faktor keluarga tersebut dengan anemia? Terima kasih. Oke, kami terima sanggahan tersebut. Faktor riwayat keluarga. Contohnya seperti begini ya, saudara dari kelompok 2. Faktor yang paling mempengaruhi salah satunya adalah riwayat keluarga.
darah turun-temurun. Sekian dan terima kasih. Itu saja presentasi kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Guru yang telah memberikan waktu untuk mempresentasikan materi kami, yaitu demam berdarah atau dengue. Kita masuk ke materinya. Kepada pemateri saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi kami, yaitu tentang demam berdarah dengue. Sebelum masuk ke pengertiannya yang lebih dalam, saya ingin membacakan nama pembentukan dari Bu Guru. Yang pertama ada Suci Rahmadani sebagai moderator. Yang kedua ada Siti Rasani sebagai sekretaris, dan saya sendiri Saida Elisa Mangro sebagai pemateri. Dan anggota diantaranya ada Said Sadar Hamid, Siti Rahmatilian, Satira Haryani Buatan, dan Ruhayati Mansur. Sekarang saya akan masuk ke pengertian. Pengertian demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Umumnya, demam berdarah akan dimulai dengan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang biasanya berlangsung selama 2 sampai 3 hari. Penyebab dari demam berdarah dengue yaitu melalui gigitan nyamuk. Virus dengue menyebar melalui gigitan nyamuk, spesies Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Yang kedua yaitu transmisi ibu. Seorang wanita hamil yang sudah terinfeksi dengue dapat menularkan virus ke janinnya selama kehamilan. Dan yang ketiga yaitu cara mengatasi. Cara mengatasi demam berdarah dengue ada 3, yaitu mengonsumsi jamur biji dan makanan sehat yang cerna, mengonsumsi cairan dalam jumlah yang banyak untuk menghilangkan dehidrasi, dan yang ketiga yaitu minum Oralit agar bisa membantu mengembalikan keseimbangan cairan tubuh. Materi yang telah dibacakan tadi kami buka sesi jawab. Yang kedua persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apakah demam berdarah bisa parah atau bisa lebih agresif? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah demam berdarah bisa parah? Bisa parah, ya demam ringan dapat berkembang menjadi demam berdarah berat. Jika sudah berkembang menjadi demam berdarah berat, berbagai komplikasi dapat terjadi. Lalu demam berdarah ini menyerang organ apa saja? Melalui organ demam berdarah dapat termasuk organ seperti paru-paru, hati, dan jantung. Oke, itu saja presentasi kami hari ini. Kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Guru sudah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang leukemia. Tidak membuang waktu, saya persilakan kepada pemateri. Oke, terima kasih. Saya berterima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu. Di sini sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami dulu, yaitu Yulianti dan Prati, yaitu saya sendiri, Habibah Al-Wahid sebagai moderator, Rulia Rumadai sebagai sekretaris, dan anggotanya adalah Syarifah Fatimah bin Kamil, Rahmat Rais Makwai. Untuk itu kita pertama masuk ke pengertian. Pengertian leukemia. Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia ini dapat terjadi pada anak-anak dan juga orang dewasa. Dan kedua yaitu penyebab leukemia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit leukemia. Yang pertama yaitu memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia. Dan kedua, menderita kelainan genetika seperti Down syndrome. Dan yang ketiga, menderita kelainan darah seperti sindrom Meladorem. Dan yang keempat,
kebiasaan merokok, dan yang kelima adalah pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi dan atau radioterapi, dan yang terakhir yaitu bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia seperti benzena. Dan untuk cara mencegahnya yaitu adalah hindari paparan bahan kimia, hindari paparan radiasi yang berlebihan, berhenti merokok, olahraga, konsumsi makanan yang cukup, dan istirahat yang cukup. Itu saja materi saya dapat sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Ya, itulah materi kami buka sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apakah leukemia dapat menyebabkan kematian kepada manusia? Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagi orang yang menderita penyakit leukemia ini dapat menyebabkan kematian karena terjadi pendarahan pada organ tubuh, dan pendarahan ini terjadi pada otak, paru-paru, dan saluran pencernaan. Sedikit memberikan senggahan. Bagaimana cara untuk bisa mengatasi penyebab sel-sel kanker yang sudah menyebar di seluruh tubuh? Oke, terima kasih. Saya terima sarannya. Untuk pengobatan penyakit leukemia ini dia bervariatif. Ini tergantung pada tingkat keparahannya. Jika penyakit leukemia jenis yang dia lama berkembang, dapat melakukan pemantauan selalu melakukan pemantauan kepada dokter. Dan jenis leukemia yang agresif atau berbahaya itu dapat dilakukan dengan melakukan kemoterapi atau radioterapi. Seseorang yang mengidap penyakit leukemia stadium akhir itu kemungkinan mereka sembuh hanya 50%. Itu yang kami dapat sampaikan. Apakah dari kelompok 1 bisa memahami? Itulah materi dari kami. Sekarang kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena semuanya sudah selesai presentasi, dari hasil penyajian masalah yang kalian presentasi, mulai dari anemia, demam berdarah, dengan leukemia. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Jadi dari hasil presentasi kami semua tersebut, saya ingin memberikan pertanyaan terutama kepada leukemia. Pertanyaan saya adalah, apa saja gejala leukemia dan apakah penyakit tersebut dapat menular? Ya, bagus. Tahu pertanyaannya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama itu apa saja gejala leukemia? Gejalanya itu seperti demam, pusing, badan menjadi lemas, terjadi pendarahan dan terserak infeksi. Dan penyakit leukemia ini dia bukan penyakit menular, tapi dia melalui keturunan atau faktor genetika. Itu saya bisa sampaikan. Apakah dari kelompok 2 bisa memahami atau masih ada senggahan? Bagus. Tangan. Ada lagi yang bertanya? Ya. Di sini saya dari presentasi yang kami tampilkan tadi, saya ingin mengajukan pertanyaannya kepada kelompok anemia, yaitu apakah anak yang tidur malam dan bangun siang apakah itu pemicu anemia juga? Oke, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tentu saja risiko yang mengidap penyakit anemia ini pada seseorang yang terlalu tidur berlebihan dari malam hingga siang hari sangat berisiko mengidap penyakit anemia. Hal ini disebabkan karena hormon dan produksi sel darah merah terganggu akibat metabolisme tubuh yang tidak seimbang. Kurang tidur menyebabkan sel darah merah dalam tubuh berkurang sehingga dapat memicu terserang anemia. Sebaliknya pun begitu, tidur berlebihan dapat memicu anemia. Ya, jadi kita harus menjaga pola tidur. Karena ketika kita tidur terlalu berlebihan juga tidak Bagus. Ketika kita tidur tidak cukup juga tidak bagus. Artinya kita harus seimbangkan semua pola yang ada dalam kita
Ayo, silakan tunggu di depan. Ayo. Ayo. Sudah? Kalau waktu kita sudah habis, sekarang siapa yang bisa menunjukkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, ada yang bisa? Ya, silakan Dewi. Oke, dapat kita simpulkan bahwa kelainan pada darah itu terjadi akibat penyakit anemia, demam berdarah, dan leukemia. Anemia sendiri itu merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan darah merah. Sedangkan demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus oleh gigitan nyamuk. Sedangkan leukemia adalah merupakan kanker darah akibat tubuh kekurangan sel darah putih yang berlebihan. Oke, bagus. Nah, sebagai refleksi kita untuk belajar sistem peredaran, yang pertama tadi kita belajar apa? Tentang sistem Sistem peredaran peredaran darah. darah. Ada sistem peredaran darah. Sel darah merah, Sel darah putih. Apa perbedaan sel darah merah dengan sel darah putih? Yang pertama, sel darah merah bentuknya cakram, atau konkav, konkav. Dia berwarna apa? Berukurannya berapa? 3 sampai 8 meter. Kalau untuk sel darah putih, apakah dia memiliki warna? Tidak. Bentuknya bentuk cakram. Oke, sebagai tugas di rumah, nanti kalian buka buku paket kalian kerjakan halaman 23 sampai 27. Jangan lupa dikerja ya PR-nya ya. Iya, Bu. Oke, karena waktu kita sudah habis, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya aman. Teman-teman, guru sebelum kita mengakhiri aktivitas belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salaman.